Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Thank you Jesus. Saya mengajak Anda malam hari ini kita akan fokus di dua pasal di dalam kitab Wahyu, yaitu pasal yang ke-7 dan pasal yang ke-14. Saya akan berbicara tentang topik yang selama saya menjadi orang Kristen jarang sekali topik ini dibahas. Jadi saya memutuskan untuk belajar tentang hal itu sendiri, dan saya dari hasil pembelajaran saya ingin membagikannya bagi Anda. Kalau Anda sudah pernah dengar firman ini, puji Tuhan, Anda bisa mengikutinya kembali dan mungkin diingatkan akan beberapa hal yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Saya akan berbicara tentang 144.000 penginjil Yahudi yang Tuhan pilih, yang Tuhan siapkan selama masa kesesakan, masa tribulasi yang akan terjadi di muka bumi. Dan saya mau awali firman Tuhan ini dengan berkata bahwa kalau Anda sudah pernah terlibat di dalam kebangunan rohani yang besar, saya mau katakan bahwa kebangunan rohani terbesar di sepanjang sejarah umat manusia akan terjadi selama masa kesesakan besar. Dan ini diinisiasi oleh Tuhan sendiri tentunya, karena Tuhan begitu mengasihi manusia sehingga Dia mengutus dan memisahkan 144.000 saksi Yahudi untuk dikirim ke seluruh penjuru dunia dan menyebarkan berita Injil di tengah masa tribulasi. Masa ini terjadi setelah tubuh Kristus mengalami pengangkatan, dan 144.000 saksi Yahudi ini akan dipilih secara khusus dengan panggilan yang khusus, dan mereka akan memberitakan Injil diperlengkapi dengan api Roh Kudus. Dan selama masa kesesakan kita tahu bahwa antikris akan terus bergerak untuk memantapkan kekuasaannya. Dia akan menganiaya orang-orang yang menolak untuk mengikutinya dan menyembah kepadanya. Dan pada saat itulah akan terjadi kebangunan rohani yang besar di bumi melalui pelayanan 144.000 penginjil Yahudi ini. Dan kita harus ketahui bahwa para penginjil Yahudi ini sebelumnya barangkali pernah menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Sang Mesias. Tetapi ketika masuk di dalam masa kesesakan besar, mata rohani mereka dicelikkan, hati mereka dijamah oleh Tuhan, sehingga mereka terbakar oleh api Roh Kudus dan mulai memberitakan keselamatan oleh Yesus Kristus. Saya akan menggarisbawahi 10 hal penting tentang mereka, tentang 144.000 penginjil Yahudi ini. Dan tentunya poin-poin ini diambil dari dua pasal di kitab Wahyu, yaitu Wahyu 7 dan Wahyu 14. Anda bisa mencatatnya, Anda bisa mengikutinya. Yang pertama, 144.000 penginjil Yahudi ini dipilih dari 12 suku Israel, seperti tertulis di dalam Wahyu 7 ayat yang keempat. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari suku keturunan Israel. Dan kalau Anda membaca dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, di sana masing-masing suku ada 12.000 orang. Jadi 12.000 kali 12. Dari situlah kita mendapatkan angka 144.000 saksi Yahudi. Dan kita tahu dengan mempelajari Alkitab bahwa angka 12 itu selalu berkaitan dengan Israel. Kalau Anda membaca di Perjanjian Lama, Imam Besar Agung, dia mengenakan tutup dada dengan 12 batu permata, berbicara tentang perwakilan 12 suku keturunan Israel.
Kalau Anda membaca di dalam Imamat 24 ayat yang kelima dan ayat yang keenam, di sana meja sajian dalam tabernakel Allah memiliki 12 roti bundar. Kemudian di kota Allah, yaitu kota Yerusalem, terdapat 12 pintu gerbang melambangkan 12 suku Israel. Dan terakhir Matius 19 ayat yang ke-28, di sana kita melihat bahwa 12 rasul duduk di tahta menghakimi 12 suku Israel. Dan angka 12 ini pun akan digenapi juga oleh para penginjil Yahudi yang berjumlah 144.000 orang ini. Dan mereka bukan sekedar figur rohani, figur roh, tetapi mereka benar-benar adalah manusia secara fisik, penginjil yang dipilih oleh Tuhan sendiri, seperti Tuhan telah memilih Anda dan saya untuk menjadi pengikut Kristus, untuk melayani Dia dengan segala sumber daya yang Dia percayakan kepada kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kita melihat bahwa dari 144.000 penginjil Yahudi ini terdapat meterai pada dahi mereka. Kita lihat itu di dalam Wahyu 7 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Sekarang kita lihat Wahyu 14 ayat yang pertama. Di sana kita juga akan melihat seperti apakah tanda pada dahi mereka, tanda yang dimaksudkan. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Jadi di dahi mereka terlihat jelas nama Yesus Kristus dan nama Bapa di surga. Dan tanda ini membuat mereka sangat mudah untuk diidentifikasi. Tidak mungkin orang salah untuk melihat orang-orang ini. Dan kita juga sudah belajar bahwa antikris akan meniru meterai dari Allah ini. Antikris akan menandai para pengikutnya dengan tanda sang binatang. Tetapi kita juga sudah tahu bahwa ada perbedaan antara meterai dari Tuhan dan tanda sang binatang. Karena meterai dari Tuhan itu sifatnya melindungi, sedangkan tanda sang binatang itu sifatnya menjerumuskan. Dan di sini kita juga belajar di dalam kehidupan kita, bukankah hal yang sama terjadi ketika kita mengikuti kebenaran? Maka pada akhirnya, sekalipun di dalam perjalanannya kita merasa ada kesukaran, ada kesulitan, ada pergumulan, ada ketidaknyamanan, tetapi pada akhirnya kalau kita terus hidup sesuai dengan firman Tuhan, menjalaninya sesuai dengan sikap positif yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kita, pada akhirnya ada satu kepuasan ilahi, ada satu pembelaan dari Tuhan sendiri atas perkara dan kesulitan yang kita hadapi. Sebaliknya, ketika kita mengikuti hawa nafsu kita, kita mengikuti sifat manusia lama kita, sifat kedagingan dan dosa kita, awalnya mungkin menyenangkan, awalnya mungkin kita merasa tidak ada masalah, tetapi justru pada akhirnya hal itulah yang seringkali menjerat kita. Saya pernah membaca satu artikel tentang bagaimana orang yang ahli memegang ular dan memberi makan ular. Jadi orang ini membagikan pengalamannya bahwa lebih mudah memegang seekor ular daripada melepaskannya. Karena ular cenderung akan menggigit bukan saat dia dipegang, tetapi setelah dia akan dilepaskan. Pada saat itulah ular akan menggigit dan
itulah potensi terbesar orang tergigit oleh ular. Ya, para ahli pemberi makan ular ini seringkali tergigit ketika hendak melepaskan ular itu. Dalam kehidupan kita demikian juga, saudara. Lebih mudah kita memulai memegang rokok, kita memegang minuman keras dan mulai menjadikannya kebiasaan. Itu mudah. Tetapi ketika kita hendak melepaskannya, pada saat itulah seringkali kebiasaan buruk ini kembali dan berusaha menggigit kita, karena kita sudah terjerat olehnya dan sulit sekali untuk kita bisa lepas. Karena itu daripada kita memulainya, seberapa kita kepenginnya memulai sesuatu kebiasaan buruk, lebih baik jangan dimulai sama sekali. Karena sangat mudah untuk memulai, tetapi sangat sulit untuk mengakhirinya. Demikian juga kita melihat meterai pada dahi para penginjil Yahudi ini pada akhirnya akan melindungi mereka dari segala kejahatan dan hukuman yang terjadi selama masa kesesakan, dan mereka akan terus hidup di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Hal yang ketiga dikatakan di dalam Wahyu 7 ayat yang ketiga tadi, bahwa mereka bukan saja dimeteraikan pada dahi mereka, tetapi mereka adalah bukan hanya meterai bersifat eksternal yang ada pada tubuh mereka, tetapi tanda dari Tuhan ini, meterai Allah ini juga merupakan tanda bahwa orang-orang ini, para penginjil ini, para saksi ini adalah orang-orang yang bermoral baik. Mereka hidup benar dan mereka hanya fokus kepada apa yang Tuhan berikan kepada mereka untuk dibagikan kepada semua orang. Mereka dimeteraikan untuk melakukan perbuatan Allah yang ajaib. Sama dengan Anda dan saya, kita juga sebagai orang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Yang artinya, kalau dalam bahasa aslinya, meterai Roh Kudus itu merupakan down payment, merupakan uang muka dari Tuhan sendiri ketika Yesus naik ke surga. Dia mengutus dan memberikan kepada Anda dan saya Roh Kudusnya sebagai jaminan, sebagai uang muka, sebagai down payment, meterai bahwa satu hari nanti dia akan kembali dan mengklaim apa yang menjadi miliknya. Dan meterai ini berbicara tentang perlindungan, hadirat dan kuasa daripada Roh Kudus. Ya, para penginjil Yahudi ini 144.000 banyaknya, mereka ada dalam perlindungan, mereka ada di dalam hadirat, dan mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Seperti juga kehidupan Anda dan saya, kalau kita terus fokus kepada Tuhan dan kita melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan ada di dalam perlindungan, hadirat, dan kuasa Roh Kudus. Dan ini merupakan penggenapan daripada Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28. Ini ayat yang sudah sangat kita kenal. Mari kita membacanya. Yoel 2 ayat 28 sampai ayat yang ke-32. Inilah penggenapan akhir daripada ayat-ayat ini ketika muncul 144.000 penginjil Yahudi. Perikopnya tentang hari Tuhan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini pun juga terjadi hari-hari ini, tetapi lebih lagi nantinya di masa kesesakan. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Kita sudah melihat sebagian daripada penggenapan ini, tetapi penggenapan akhirnya nanti di masa kesesakan. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu.
Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Mereka diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga ada kuasa di dalam khotbah mereka, ada kuasa di dalam pelayanan mereka, dan itu membuat banyak orang akhirnya bertobat dan berpaling kepada Tuhan ketika mereka mendengar pesan dari Tuhan melalui para penginjil Yahudi itu. Kita sudah melihat bahwa 144.000 orang ini dipilih dari 12 suku Israel. Mereka dimeteraikan pada dahi mereka, dan mereka disebut sebagai hamba-hamba Tuhan. Yang keempat, mereka adalah orang-orang yang dipisahkan bagi Tuhan. Wahyu 14 ayat yang keempat. Wahyu 14 ayat yang keempat, di sana dikatakan, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Di sini seringkali ketika ayat ini dibahas, itu berbicara atau diulas sedemikian rupa sehingga ini berbicara tentang perzinahan, bahwa para penginjil Yahudi ini bukanlah orang-orang yang hidup di dalam perzinahan. Tetapi kalau Anda melihat konteksnya dan Anda mendalaminya lebih lagi, maka ayat ini sama sekali tidak berbicara tentang perzinahan, tetapi ini berbicara bahwa 144.000 saksi Yahudi itu, mereka akan menjalani satu kehidupan di mana mereka tidak kawin, mereka tidak punya keluarga, mereka tidak dibebani dengan istri ataupun anak-anak yang harus mendapatkan perhatian mereka, yang mana mereka harus meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan mereka. Tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak akan menikah. Dan ini masuk akal sekali karena pelayanan mereka begitu intensif. Ya, pelayanan mereka tidak memungkinkan mereka untuk punya keluarga. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang orang-orang yang demikian. 1 Korintus 7 ayat yang ke-32 sampai 35. Rasul Paulus pernah menulis tentang orang-orang yang single, orang-orang yang memang punya karunia khusus untuk tidak menikah. Ya, ayat 32 1 Korintus 7 di sana dikatakan, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Ini yang tadi saya singgung. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Ayat 35, perhatikan, semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Nah, ini yang nantinya terjadi pada 144.000 saksi dan penginjil Yahudi ini. Mereka akan punya tugas khusus. Mereka mengemban panggilan khusus dari Tuhan untuk senantiasa berkeliling ke seluruh penjuru dunia dan memberitakan keselamatan, memberitakan kabar baik yang adalah
Injil itu sendiri. Dan demikian intensifnya, dengan intensitas yang begitu besar, dengan api Roh Kudus yang melanda hidup mereka, sampai-sampai mereka tidak akan punya waktu untuk memikirkan pernikahan ataupun memikirkan untuk bisa berkeluarga, karena mereka dipisahkan bagi Tuhan. Yang kelima, mereka adalah orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Mereka adalah orang-orang yang berintegritas. Wahyu 14 ayat yang keempat tadi kita sudah baca. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Bukan berarti bahwa mereka adalah manusia yang sempurna, karena tidak ada manusia yang sempurna selama kita hidup di muka bumi ini. Tetapi di sini artinya bahwa cara hidup mereka, gaya hidup mereka itu di atas rata-rata manusia pada umumnya. Karena itu seperti dikatakan di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16, bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Dan mereka adalah orang-orang yang benar ketika mereka berdoa kepada Tuhan, ketika mereka berkhotbah, ketika mereka melayani Tuhan, ketika mereka menyampaikan firman Tuhan. Maka di sana pelayanan mereka disertai dengan kuasa dan bukti nyata dari Tuhan sendiri. Sekali lagi, mereka bukan orang yang sempurna, tetapi gaya hidupnya, integritas hidupnya itu di atas rata-rata manusia pada umumnya. Dan yang menjadikan pelayanan mereka begitu penuh dengan urapan adalah karena gaya hidup mereka, cara hidup mereka menjadi bukti dari pesan yang mereka sampaikan. Sehingga kita melihat pelayanan yang penuh dengan integritas. Dan kalau satu pelayanan dipenuhi dengan integritas, maka pelayanan itu adalah pelayanan yang penuh kuasa. Mereka, para penginjil Yahudi ini, mereka menjadi teladan melalui karakter mereka, melalui keseharian hidup mereka, cara hidup mereka, gaya hidup mereka. Itu menjadi kesaksian yang baik, menjadi contoh dan teladan yang baik. Dan aplikasinya di dalam kehidupan kita tentang hidup yang benar. Berapa banyak dari kita ingin satu kehidupan yang penuh kuasa. Kita kepengen punya dampak dan pengaruh yang baik kepada orang-orang di sekitar kehidupan kita, lingkungan dan komunitas di mana Tuhan tempatkan kita. Tetapi seringkali tanpa sadar, hati, mulut, dan perkataan kita tidak terkoordinasi dengan baik. Di hati ngomong apa, di mulut ngomong apa, dalam perbuatan lain lagi, saudara. Berapa banyak dari para pemimpin ingin para pengikutnya taat dan tunduk, tetapi mereka sendiri tidak menjadi contoh yang baik. Ini yang seringkali menjadikan pelayanan kita itu justru bukan menjadi berkat, tetapi terkadang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena apa? Karena antara pesan yang kita sampaikan, perbuatan yang kita tunjukkan, ya perilaku yang termanifestasi dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita percayai. Inilah yang seringkali membuat ya berkat itu menjadi batu sandungan. Ya padahal Tuhan punya maksud yang baik lewat segala yang Dia percayakan di dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang tua yang
selalu menekankan ayat Alkitab bahwa anak-anak harus hormat dan tunduk kepada orang tua, tetapi tanpa menyadari bahwa bagian lain daripada Alkitab mengajarkan bahwa orang tua pun harus hidup secara terhormat. Kita tidak bisa menuntut penghormatan dari anak-anak kita kalau kita sebagai orang tua kita tidak hidup dengan terhormat. Kita hidup suka hati, kita hidup ceroboh, kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mana bisa anak-anak kita, justru disitulah seringkali Tuhan memakai anak-anak kita untuk menegur kita, untuk mengungkapkan kelemahan kita, ketidaksempurnaan kita sebagai orang tua. Karena itu sebelum kita menuntut orang lain satu hal, pastikan Anda dan saya pun melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Apalagi kalau posisi kita ditempatkan oleh Tuhan dan dipercayakan oleh Tuhan satu otoritas, satu level kepemimpinan, baik itu di rumah tangga ataupun di kantor, di dunia bisnis, dalam satu organisasi, di gereja apalagi. Pastikan sebelum kita menuntut penundukan diri orang lain, kita menuntut ketaatan daripada para pengikut kita atau orang-orang yang dipercayakan dalam kehidupan kita, pastikan hidup kita pun sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Harus ada konsistensi antara apa yang kita khotbahkan, apa yang kita sampaikan, apa yang terucap dari mulut kita dengan perilaku dan perbuatan kita. Bukankah demikian yang seringkali membuat orang akhirnya melihat kita dan menilai kita negatif? Karena kita hanya bisa menuntut dari orang lain. Orang lainlah yang harus berubah, aku tidak perlu berubah. Tidak demikian dengan para penginjil Yahudi ini. 144.000 saksi Yahudi ini, pelayanan mereka penuh dengan kuasa, bahkan disertai dengan tanda heran mujizat. Ketika mereka berkhotbah, orang percaya dan orang bisa bertobat, berpaling kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka melihat gaya hidup daripada para pengkhotbah ini, bahwa mereka adalah contoh dan teladan yang baik. Mereka bukan orang Kristen yang pasif, tetapi mereka adalah orang Kristen yang aktif, yang rajin, yang tekun, dan berani berbuat benar di tengah sikon yang penuh dengan kejahatan dan kompromi. Jadi mereka bukan saja dipilih dari 12 suku Israel, bukan saja mereka dimeteraikan pada dahi mereka. Mereka juga adalah hamba-hamba Tuhan, mereka dipisahkan bagi Tuhan. Tetapi mereka juga umat yang hidup benar. Dan yang keenam, mereka ditetapkan sebelum penghakiman Allah atas dunia. Wahyu 7 ayat yang kedua. Mari kita lihat Wahyu 7 ayat yang kedua, bahwa mereka dimeteraikan, mereka ditetapkan sebelum penghakiman Allah atas dunia. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi penghakiman Allah atas dunia di masa kesesakan yang besar itu tidak akan terjadi sampai 144.000 penginjil Yahudi ini dimeteraikan. Dan ayat ini merupakan jawaban kalau Anda mundur satu pasal ke Wahyu 6 ayat yang ke-17. Di sana ada satu pertanyaan, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Kemudian dijawab dengan pasal 7 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. 144.000 penginjil Yahudi inilah yang akan bertahan
di tengah murka Allah, di tengah iblis dilepaskan ke atas bumi ini untuk mencurahkan murkanya, untuk merusakkan bumi dan segala isinya, bahkan melakukan penganiayaan, pembunuhan, dan pembinasaan daripada umat manusia. Mereka ditetapkan sebelum penghakiman Allah atas dunia. Yang ketujuh, 144.000 penginjil Yahudi ini, mereka bukan saja dimeteraikan sebelum penghakiman Allah, tetapi mereka juga akan dilepaskan dari penghakiman yang akan datang. Wahyu 7 ayat yang pertama. Di sana dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat empat malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan ayat yang kedua, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut itu, supaya 144.000 penginjil Yahudi ini dilepaskan dari penghakiman yang akan datang. Jadi sekalipun di dalam pelayanan mereka banyak tantangan dan banyak tentangan, mereka tidak akan tersentuh oleh berbagai hal buruk dan kejahatan yang akan menimpa bumi. Dan ketika kita lihat di dalam Wahyu 14 ayat yang pertama, ini adalah satu episode di mana terjadi di surga. Wahyu 14 ayat yang pertama, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Di awal ada berapa? 144.000 orang. Dan pada akhirnya di sorga ada berapa? 100 orang juga. Jadi artinya semua hamba Tuhan ini, semua penginjil ini, tidak ada satupun yang akan masuk neraka. Semuanya masuk surga. Semuanya diselamatkan. Tidak ada satupun. Seringkali orang, saya nggak tahu juga kenapa orang Kristen senang banget kalau ada pendeta yang jatuh dalam dosa. Saya juga nggak mengerti, saudara. Saya seringkali mendengar banyak orang Kristen yang suka mengutip ayat-ayat, kemudian ya diaplikasikan kepada pendeta bahwa akan banyak pendeta di neraka. Saya juga nggak mengerti, saudara. Katanya orang Kristen penuh kasih, tetapi justru terhadap para pendeta sendiri, saudara. Hamba-hamba Tuhan yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan dan untuk pelayanan, untuk keselamatan jiwa-jiwa, justru seringkali disyukurin kalau jatuh dalam dosa dan disumpahin untuk masuk neraka. Saya bingung, saudara, orang Kristen macam apa mendoakan seperti itu. Di sini, saudara, kita melihat bagaimana Tuhan melindungi para hamba Tuhan. Saya tidak bilang bahwa ya pendeta itu semuanya sempurna. Namanya manusia tidak akan sempurna. Selama-lamanya bahkan pendeta sekalipun bisa jatuh. Tetapi bukankah Anda dan saya juga diselamatkan dari kerajaan kegelapan, dari lubang kubur, dan diangkat oleh Tuhan yang adalah terang dunia itu, dan kehidupan kita dibersihkan oleh darah anak domba Allah? Bukankah pendeta yang jatuh dalam dosa itu juga berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk bertobat dan dipulihkan oleh Tuhan? Justru itulah yang harus kita doakan, bukan kita syukuri. Haleluya. Haleluya. Dan para penginjil Yahudi ini 144.000, tidak ada satupun yang terhilang, tidak ada satupun yang tersesat, tidak ada satupun yang terpeleset jatuh di dalam dosa. Mereka mulai dengan 144.000 dan berakhir dengan 144.000. Tuhan sanggup untuk menjaga supaya kaki Anda dan saya tidak tersandung, tidak terpeleset. Dan ketika Anda dan saya sudah ada di tangannya Tuhan, Dia tidak akan membiarkan apapun untuk Anda dan saya lepas dari tangannya, dari tangan Bapa di sorga.
Haleluya. Haleluya. Ada yang berkata bahwa orang pilihan Allah yang berada di dalam kehendak Tuhan tidak akan mati sampai Tuhan selesai berurusan dengan orang itu. Dan ini diilustrasikan lewat kehidupan para penginjil Yahudi ini. Mereka hidup di tengah resiko bahaya yang luar biasa. Masa kesesakan besar. Di tengah budaya yang menentang Kristus, mereka memberitakan Injil dengan penuh keberanian. Tetapi toh, di tengah penghakiman Allah sekalipun atas dunia, mereka tidak tersentuh. Bahkan hidup mereka terpelihara dengan baik ketika antikris memberlakukan tanda sang binatang. 144.000 penginjil Yahudi ini tidak akan menerima tanda itu. Toh mereka tetap bisa hidup. Mereka tetap terpelihara, mereka bisa makan, mereka tetap terjaga dan dipertahankan nyawa mereka. Saya tidak tahu caranya, tetapi saya tahu Tuhan yang saya sembah tahu bagaimana Dia bisa mempertahankan kehidupan anak-anaknya yang setia melayani Dia dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita berusaha sedemikian rupa untuk hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Tidak perlu hidup kita dipenuhi dengan ketakutan. Kita tidak perlu hidup di dalam kekhawatiran. Sekalipun ada kegoncangan di sekitar kehidupan kita, Tuhan akan memelihara kita. Kalau fokus hidup kita tetap kepada anak domba Allah itu. Haleluya, mereka dilepaskan dari penghakiman yang akan datang. Yang kedelapan, pelayanan mereka akan menuai keberhasilan yang sangat-sangat besar. Wahyu 7 ayat yang ke-9. Mari kita lihat hasil penginjilan mereka, hasil pelayanan mereka. Para penginjil, para hamba Tuhan, saya percaya merindukan hal ini terjadi di dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan mereka. Dan ini akan terjadi pada 144.000 penginjil Yahudi. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Inilah hasil pelayanan 144.000 penginjil Yahudi, penuaian global yang terjadi di masa kesesakan. Dan ini akan menggenapi perkataan Yesus, khotbah Yesus di Bukit Zaitun di dalam Matius 24 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Makanya tadi saya katakan di awal bahwa kebangunan rohani terbesar di sepanjang sejarah umat manusia akan terjadi di masa penderitaan yang paling besar di bumi, ketika penginjil Yahudi ini disebar luaskan, diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan kepada seluruh dunia. Dan sekali lagi saya mau katakan kepada orang-orang Kristen yang punya roh elitisme, siapa bilang bahwa yang masuk surga itu hanya sedikit orang saja? Hanya karena orang yang mau masuk surga harus melewati jalan yang sempit dan tidak boleh melewati jalan yang lebar yang menuju maut, bukan berarti akan ada hanya sedikit orang saja di surga. Di sini dikatakan berapa banyak orang di surga? Tidak dapat terhitung banyaknya. Dan di sini terdiri dari segala bangsa, segala suku, segala kaum, dan segala bahasa. Jadi Anda dan saya, marilah sebagai orang-orang Kristen jangan hidup dengan roh sara. Jangan membeda-bedakan orang satu sama lain berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Karena semuanya sara ini, suku, agama, ras, dan golongan,
Ya, karena ya bicara agama, seringkali orang mendeklarasikan agama, tapi kalau yang paling penting bagi Tuhan bukan agama, yang paling penting bagi Tuhan adalah iman percaya kita kepada Yesus. Orang bisa mendeklarasikan agama karena kepentingan politik dan lain sebagainya. Yang Tuhan lihat adalah hati mereka, apa yang mereka percayai di dalam kehidupan mereka. Di surga nanti Anda akan ketemu dengan orang dari berbagai ras, dari berbagai suku dan antar golongan. Karena itu tidak ada poinnya kita membeda-bedakan orang berdasarkan warna kulit, berdasarkan rambutnya keribu ataupun rambutnya lurus, rambutnya pirang atau rambutnya warna hitam, kulit coklat, kulit hitam dan lain sebagainya. Gak ada poinnya, saudara. Semuanya itu sia-sia karena Tuhan mengasihi segala bangsa. Ibadah KKR terbesar di sepanjang sejarah akan terjadi di masa kesesakan besar. Di sini kita melihat belas kasihan Tuhan di tengah penderitaan yang besar. Dia masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat dan berbalik kepada Dia. Seperti ditulis dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 bahwa Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa, melainkan semua sebanyak mungkin orang beroleh keselamatan. Dan itu diilustrasikan oleh apa yang Tuhan lakukan melalui 144.000 penginjil Yahudi ini. Kenapa setelah pengangkatan? Kan sebenarnya tinggal orang-orang yang tidak percaya. Kenapa nggak Tuhan langsung selesaikan saja? Tamatlah dunia dan seluruh isi alam semesta, dan Dia munculkan langit yang baru dan bumi yang baru. Tetapi justru setelah pengangkatan, Tuhan ternyata belum selesai berurusan dengan manusia. Dia masih merindukan lebih banyak lagi orang dan memberikan kesempatan untuk mereka diselamatkan. Saya mau katakan, tidak peduli betapa tersesatnya manusia, betapa jahatnya manusia, Tuhan akan terus berusaha untuk menyentuh hatinya, melunakkan hatinya, supaya mereka bertobat dan berpaling kepada Tuhan. Di dalam Alkitab seringkali kita melihat Tuhan berjalan. Tetapi ada satu ayat, Lukas 15 ayat yang ke-20. Inilah satu-satunya ayat di mana kita melihat Tuhan berlari di dalam Alkitab. Kenapa Tuhan berlari? Karena anak bungsu yang hilang, anak bungsu yang tersesat itu pulang kembali ke rumah. Ketika ada orang yang menyerahkan hidupnya kepada Yesus, ketika ada orang yang dulunya jahat, dulunya hidupnya kacau balau, dan dia kembali kepada Bapa di surga, pada saat itulah Tuhan akan berlari menyambut orang itu. Dia tidak tahan untuk hanya sekedar berjalan, dia akan berlari. Seperti ayah daripada anak bungsu itu berlari menyambut anaknya yang sudah berfoya-foya menghabiskan harta warisan yang diberikan kepada dia. Tapi kalau selama orang itu mau bertobat, Tuhan akan menerima dia kembali. Manusia bisa tersinggung dan menolak untuk mengampuni. Tuhan bisa juga didukakan, tapi Dia tidak akan pernah menolak untuk mengampuni orang yang berbalik kepada Dia. Haleluya. Yang ke-9, para penginjil Yahudi ini pada akhirnya mereka juga akan memerintah bersama dengan Kristus dalam kerajaannya. Wahyu 7 ayat 13 dan 14. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ayat 15, karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Yang ke-10 dan yang terakhir
Wahyu 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. 144.000 penginjil Yahudi ini, mereka akan menyanyikan nyanyian baru di sorga. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suaraku dengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Lagu yang mereka nyanyikan hanya bisa mereka yang menyanyikannya. Tidak ada yang bisa menyanyikannya selain 144.000 penginjil Yahudi. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang mengalami apa yang mereka sudah alami. Dan lagu pujian ini akan mendeklarasikan keselamatan dari Yesus Kristus di tengah masa penganiayaan besar. Pelajarannya bagi Anda dan saya, kita harus bersyukur. Seringkali kalau Tuhan izinkan kita mengalami apa yang tidak dialami oleh orang lain. Karena di balik pengalaman yang tidak dialami oleh orang lain, di balik masalah yang hanya kita yang mengalami dan orang lain sepertinya tidak mengalami, maka di balik semua itu ada berkat yang khusus, ada berkat yang baru, ada anugerah yang ajaib yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya. Hanya kita yang tahu bagaimana rasanya dan rasa puas, kepuasan ilahi ketika kita berhasil melewatinya dengan baik. Karena itu tidaklah baik kalau kita terlalu cepat menghakimi pengalaman hidup orang lain, karena kita tidak pernah tahu bagaimana rasanya. Sekalipun kita punya pengalaman yang sama, mungkin dampaknya berbeda dengan pengalaman orang. Sekalipun pengalamannya sama, ya, dampaknya bagi kehidupan kita dan orang lain mungkin berbeda. Mungkin dampaknya besar bagi mereka. Bagi kita mungkin tidak terlalu signifikan, tidak terlalu menghasilkan satu kerugian besar. Tapi bagi mereka itu menghasilkan satu kerugian besar. Karena itu kita harus berhati-hati. Kita harus lebih peka lagi, ya, untuk tidak membanding-bandingkan diri, untuk tidak menganggap enteng pergumulan dan masalah yang dihadapi oleh sesama kita. Sebagai penutup, saya mau katakan, di masa seperti apapun, di hari-hari yang kita lihat semakin tidak menentu ini, saya mau katakan, belajar dari 144.000 penginjil Yahudi ini, Tuhan selalu punya sekelompok orang percaya yang akan tetap setia kepadanya, yang akan tetap setia mengabdi, mengiring, dan melayani Tuhan, dan peduli pada perkara-perkara rohani. Kita tidak perlu merasa sendirian, atau bahkan kita merasa jengkel, seolah-olah hanya kita yang masih percaya kepada Tuhan, hanya kita yang masih melayani Tuhan. Dalam keadaan apapun kita tidak pernah sendirian. Tuhan selalu punya sekelompok orang percaya yang sama setianya dengan kita, bahkan mungkin lebih setia lagi daripada kita. Karena itu jangan pernah bersungut-sungut seolah-olah tidak ada yang peduli tentang Tuhan, tidak ada yang peduli tentang pekerjaannya, tidak ada yang peduli dengan apa yang kita pedulikan selain kita sendiri. Ya, kita harus belajar seperti Elia. Dia harus belajar dengan cara yang keras. Karena kalau Anda melihat, ya, mari kita lihat secara cepat Roma 11. Roma 11 ayat yang kedua. Di sana
Elia mengadukan orang Israel kepada Tuhan. Dikatakan di sana Roma 11 ayat yang kedua, Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia? Waktu ia mengadukan Israel kepada Allah, Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tapi bagaimana firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Jadi Elia ini di tengah kelemahannya, dia sedang mungkin tawar hati, dia mungkin lagi down dan depresi. Dia merasa bahwa aku seorang diri, cuman aku yang peduli, cuman tinggal aku yang melayani Tuhan, cuman aku yang setia kepada Tuhan. Tidak ada yang setia, tidak ada yang peduli. Mari Anda lihat detail daripada kisah ini. 1 Raja-Raja 19. Ini cukup menyedihkan, saudara, sebenarnya. Cukup menyedihkan, karena di dalam 1 Raja-Raja 19 kita melihat jawaban Tuhan atas aduan daripada Nabi Elia ini, saudara. Mari kita lihat 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-13. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, ini bukan untuk pertama kalinya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Karena Elia waktu itu sangat mengalami depresi. Jawabnya, ini yang tadi ditulis dalam Roma 11. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, ketika Tuhan menerima aduan ini, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Ini masih oke. Perhatikan ayat yang ke-16. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Ini pun masih oke. Perhatikan bagian yang selanjutnya. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi, menggantikan engkau. Kalau engkau nggak suka dan kau suka komplain, jangan salahkan Tuhan. Kalau pada akhirnya engkau akan digantikan oleh orang lain, kondisimu dan keadaanmu tergeser oleh orang lain, mahkota yang seharusnya engkau pegang menjadi milik orang lain. Kaki dian yang ada di bawah kehidupanmu diambil oleh Tuhan. Kehidupanmu tidak lagi punya dampak, tidak lagi punya pengaruh. Kenapa? Karena sudah berpindah kepada orang lain. Engkau tetap akan selamat, yes, tetapi hidupmu tidak lagi berdampak. Kenapa? Terlalu banyak bersungut-sungut, terlalu banyak mengadukan sesama orang percaya, mengadukan perkara yang sebenarnya kalau saja kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, masalah itu menjadi masalah yang ringan, menjadi masalah yang sepele. Tetapi karena kita suka mengadu-ngadukan, gosipin sesama orang percaya kepada Tuhan sekalipun, Tuhan akan bicara, kalau engkau nggak suka, ya sudah, lepasin aja. Aku bisa kok menggantikan engkau dengan yang lain. Jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita merasa bahwa hanya kita yang hebat, cuman kita yang dipakai oleh Tuhan. Mana yang lain? Mana yang lain sudah nggak peduli, cuman aku yang peduli. Jangan pernah merasa seperti itu, saudara. Karena ayat yang 18 ini jawaban Tuhan. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Bukan cuma Anda yang setia, banyak orang lain yang mungkin lebih setia dari Anda. Jangan merasa bahwa Anda adalah pilihan terbaiknya Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan, kita bisa hidup pun semua karena kasih karunia daripada Tuhan. Jangan izinkan ada roh yang suka mencela satu sama lain.
Haleluya, roh Elia. Biasanya ini roh Elia itu baik, saudara ya. Tetapi kali ini roh Elianya jangan ditiru, saudara, yang suka mengadukan orang lain, yang suka bersungut-sungut. Puji Tuhan, ya, kisah hidup Elia tidak berhenti sampai di situ. Pada akhirnya dia dipulihkan oleh Tuhan karena dia bangkit kembali. Ya, pada akhirnya dia tidak mengalami kematian. Dan di sesi selanjutnya saya akan berbicara tentang Elia. Sekalipun tidak secara keseluruhan, tapi sebagian daripada firman yang Anda dengar besok hari Minggu saat ibadah hari Minggu online. Saya akan berbicara tentang Musa dan Elia, dua saksi Allah yang sekali lagi diutus oleh Tuhan selama masa kesesakan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Anda diberkati dan mendapatkan sesuatu dari pengajaran firman Tuhan malam hari ini. Dan juga yang lebih penting daripada sekedar pengetahuan adalah bagian-bagian yang bisa kita terapkan, yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, supaya kita terus menjadi kesaksian yang baik. Dimanapun kita berada, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.